Bos, Hmm, gimana? Sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tapi kalau saya pegang masih sakit ya. Aku masih teringat itu, Gus. Kemarin. Kenapa? Ditusuk. Iya. Udah ketar-ketir hati ini, sudah bingung-bingung campur panik lah. Yang penting kan sudah dijahit. Oh iya, iya. Kemarin berapa jahitan nih? Saya lupa kemarin. 12. 12 jahitan. 12 jahitan. Aduh ya Allah. Soalnya lukanya nyamping gitu, Gus. Nyamping ya? Iya, Atau mungkin waktu saya jabut itu salah ya saya ya? bisa jadi, Gus. Soalnya itu aku ya ngeri-ngeri takut campur panik gitu. Oh. Nggak apa-apa lah. Kita coba dan coba ya. Iya. Yang Betoro Karang dia itu pengen bantu. Tadi si Faris itu telepon, tapi saya nggak usah gitu, karena dia yang Betoro Karang masih menyelesaikan tugasnya dulu. Oke, kita mulai ya. Ini udah mulai loh, Gus. Udah mulai? Iya. Ya wes, kebiasaan kamu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam bahagia untuk sahabat-sahabatku GNS, salam bahagia untuk sahabat-sahabatku PCLN, Padepokan Cakra Lodaya Nusantara dimanapun berada, yang dirahmati Allah, yang tentunya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir bersama kameramen. Saya berjuang lagi. Kenapa saya tidak istirahat? Karena saya pengen memberikan contoh kepada kalian. Saya tidak mau berhenti. Dulu dikala saya beberapa kali saya pengen pensiun, kalian menyuruh saya terus memberantas dukun. Dan sekarang saya akan terus semangat. Apapun keadaannya, apapun situasinya. Di sini akan saya berikan contoh kepada kalian semua. Bahwa apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, niatkanlah di dalam jiwa kita, di dalam raga kita, menjadikan profesi itu dijadikan untuk dakwah, jembatan untuk berdakwah. Jadi kita bisa berdakwah melalui apapun. Misalkan kita kuli bangunan, kita bisa menjadikan kuli bangunan itu, pekerjaan itu menjadikan dakwah. Luka saya yang ada di sini, saya rasa ini tidak ada artinya. Karena ini bukanlah luka parah, ini luka ringan menurut saya. Mungkin baru kali ini saya merasakan ditusuk orang. Dan selama ini alhamdulillah saya ditusuk orang nggak kena, masih selamat. Dibaca orang masih selamat. Tapi ya kita tidak tahu hari naas kita, apes kita nggak tahu. Dan ternyata kemarin kenapa saya bisa ketusuk, itu ada rahasianya yang saya sembunyikan, sehingga saya bisa ketusuk, kena tusukan. Jika saya posisi waktu kemarin itu saya tidak melakukan sesuatu yang seharusnya itu menjadi pantangan, menjadi larangan bagi saya, insya Allah ditusuk saya nggak mempan. Atau alias saya masih selamat, diberikan keselamatan. Walaupun sekarang saya juga sebetulnya selamat ini. Ini nikmat Allah.
Saya masih diberikan kesempatan untuk bernafas, masih untuk menyambung kehidupan ini nikmat Allah yang harus saya syukuri, yang harus saya nikmatin. Rasa sakit ini tidak akan mengurangi niat saya untuk memberantas kemusyrikan. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berapa kali melakukan peperangan, melawan, memberantas kaum kafir-kafir untuk membebaskan orang-orang di zaman jahiliyah, untuk supaya berakhlakul karimah, mengenal akan adanya Tuhan. Bagaimana perasaan kalian? Bagaimana perasaan kita dikala kita mendengar, melihat kisah-kisahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sangat sedih, sahabat-sahabat. Sangat sedih. Ya Allah. Ini bukan seberapa. Perjuangan saya ini masih ringan. Tidak ada apa-apanya. Hanya seujung kuku mungkin. Kalau dibandingkan dengan perjuangannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasulullah berjuang untuk kita semua. Baginda Rasulullah berjuang untuk kemerdekaan kita semua, umat Islam. Kita harus tahu, kita harus mencintai dan bahkan kita harus menghormati Rasulullah. Jangan sampai sahabat-sahabat kita melupakan baginda Rasulullah. Sunnah-sunnahnya Rasulullah kita lakukan, kita laksanakan, kita amalkan. Perintah-perintah apa yang menjadikan wasiat baginda Rasulullah untuk kita sebagai umatnya, kita laksanakan. Teruslah berdakwah dengan cara kita masing-masing. Teruslah berdakwah dengan cara, dengan pekerjaan apapun. Dakwah tidak harus jadi dakwah itu tidak harus menjadi kiai, dakwah itu tidak harus menjadi seorang ustadz. Tapi dakwah bisa kepada kita semua, kalian semua. Bisa kita lakukan semua. Selagi kita mau berbuat kebaikan, belajar untuk menjadi orang yang baik, bertujuan untuk hal yang baik dengan cara yang baik, itulah dakwah. Tidak harus ke kiai, tidak harus jadi ustadz ataupun ustazah. Marilah kita mulai dakwah, minimal untuk diri kita masing-masing. Kita mulai sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha haral waba ilhatima al-Mustafa wal-Murtada wa benahuma wa Fatimah. Solawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumul akhir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul. Dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan tadarus Quran, karena sholat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah. Oke, kita sambil jalan. Saya doakan semoga sahabat-sahabat yang sakit medis maupun non medis, saya doakan semoga lekas sembuh, diangkat penyakitnya, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi yang punya hutang, kebingungan perekonomian, semoga dilimpahkan rezekinya halalan thayyiban, manfaat dan berkah fi dunia wal akhirah sehingga bisa melunasi hutang-hutangnya. Bagi yang jomblo, duda maupun janda, saya doakan semoga lekas dipertemukan jodohnya, sakinah mawaddah warahmah. Dan tentunya bagi yang sedang merencanakan akad nikah hijab kabul, semoga dilancarkan segala urusannya, hajat ijab kabulnya, menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan menjadikan keluarga yang bermanfaat dan berkah untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakat dan untuk umat lainnya. Yang sudah bertahun-tahun meranjut rumah tangga belum kunjung dikaruniai keturunan sang buah hati putra maupun putri, semoga lekas dikaruniai keturunan sang buah hati putra maupun putri soleh maupun soleha, berbakti, beriman, bertakwa kepada Allah, kepada agama, nusa dan bangsa, wabil khusus kepada kedua orang tua. Aku kalau ngomong cepet gak sih? Cepet Gus. Cepet ya? Iya. Perasaanku juga kadang aku merasa aku itu ngomong cepet, tapi kadang biasa gitu. Kadang bingung Gus. Bingung Saking kenapa? cepetnya ngomongnya.
Oh, saking cepet ngomongnya. Iya. Aduh, ya Allah. Saya itu kasihan sama Bu Yani itu. Dan tapi di sisi itu saya merasa ada yang aneh gitu ya. Iya. Sama sikapnya Bu Yani ya. Iya enggak sih? Iya, Gus. Kamu merasa enggak? Iya, kayak ada yang ganjil gitu loh, Gus. Iya. Dari percakapannya pun. Kayaknya sedihnya pun kayak dibuat-buat gitu loh, sedihnya Bu Yani itu. Entahlah, Gus, kita jangan seuzon dulu lah. Kita nggak usah seudon dulu ya. Iya. Soalnya kita kan belum tahu pastinya gimana gitu. Itu para dukunnya itu. Kayaknya udah merasa, Gus, dia, Gus, kedatangan kita, Gus. Assalamualaikum. Weh, tiba iki urung mati to tiba iki. Urung modar tibane kene iki. Nyapur rene. Urung kapok dikalahne guruku kowe. Urung mati, urung modar, siapa yang mati? Lah kowe wis dipateni ngono. Karep nyapone. Wis kalah ya wis ngono lho. Loh, itu keris kenapa bisa sampai di tanganmu lagi? Bukannya kemarin kita buang ya? Iya, Gus. Lah Aneh banget loh. Iki kene penunggune. Nyeluk tak celuk ngono ae moro. Oh, emang keris ada penunggunya? Oh eneng. Siapa penunggunya? Ya jin to. Oh, Lah nyapur. Karep nyapone. saya hanya ingin bertemu sama gurumu. Ojo guruku. Aku lho. Saya cuma pengen ngobrol sama gurumu. Wis ora iso. Ademen aku sik. Ayo. Saya nggak ada kepentingan denganmu. Lah, gak kepentingan. Juk pertama kowe ngeber aku. Kepentingane karo aku. Arep nyapa kowe? Di mana gurumu? Wis ganeng. Ayo. Tak langgati saiki kowe. Mau Ayo. apa? Tak ilmu. Untuk apa saya mengeluarkan ilmu saya? Kowe nyapa rene lek gak ngentok ilmumu kowe. Setor pati. Ayo. Kematian hanya untuk Allah. Lah lek rene ya tias mati kowe karo guruku. Kamu menghadapi saya itu sudah kalah sebenarnya. Kalah-kalah piye? Lho bukti gak apa-apa sehat kowe. Cuman kamu licik. Licik-licik apaan sing licik? Yang pertama, Yo, kamu menaburkan racun di pas mata saya. lu keahlianku. Oh, itu keahlianmu. Lah iya, lah nyapor kan. Tapi alhamdulillah mata saya sudah sembuh. Cuman luka ini 12 jahitan tidak akan mematahkan semangatku. Alah, kakek ngomongan. Ya! La ilaha illallah. Ya! Astagfirullahaladzim. 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 Ayo, sok nih. Wah! La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wah! Ya! Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Gus. Ayo, metu. Ojo ngalih. Mas, Gus.
Astagfirullah. Gimana Gus? Aman Gus? Allahumma kun zat sifatin cahaya agung cahaya mulia sifatin Allah nur ke nur Muhammad rubah kamu jagat gede jagat selesai bersusah sabda tidak kersan Allah berkah kalimah la haula wala quwwata illa billah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Allahu Akbar. Gus. 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 Kowe ngantore sungkem tak tampa mundur dudu musuhmu. Kae bocahmu kae gawanen mengalih. Ayo, Oh itu gurunya. Kae gawan mengalih. tolong guru. Itu gurunya. Ini bahaya Gus. Kemana kalian? Aduh. Hati-hati Gus. Rasa ngubur pun ada, Pak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Allahu Akbar. Kita kabur. Aduh, Gimana Gus? kita kabur. Aduh, Kita dikejar Gus. astagfirullahaladzim. Luka saya. Aduh. Kita berhenti di sini. Kejar gak Gus? Kita mundur dulu. Astagfirullahaladzim. Aman Gus. Kayaknya nggak dikejar Gus. Gimana Gus keadaannya Gus? Ya udah teman-teman, mohon doanya semuanya ya. Ini kayaknya Itu tadi siapa itu? Gurunya. kayak gurunya Gus. Astagfirullah. Penting gua Gus. Itu namanya tadi itu pusaka yang dibawa itu namanya naga runting. Naga runting. Kalau tidak salah itu. Saya merinding semua ini. Itu kayaknya naga kembar itu. Kayaknya dua ya itu ya. Iya 2 Gus. Pantesan kemarin waktu saya ketusuk, saya merasakan kekuatan yang luar biasa karena pusaka itu. Itu gurunya. Mungkin Gus. Hah? Kayaknya dia panggil kamu dulu. Kayak gurunya gitu Gus. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gimana Gus? Keadaanmu Gus? Saya harus saya harus Takutnya ngejar loh. saya harus minta doa restu dari ibu saya. Gitu Gus. Ya, saya harus pulang ke Demak. Saya harus minta doa restu dari ibu. Karena hanya ibuku yang merestuiku lah, yang melahirkanku. Karena restu ibu bisa mengalahkan segala sesuatu, kekuatan sedahsyat apapun di muka bumi ini. Karena harta dan kekuatan saya di dunia ini hanyalah doa restu dari ibu saya. Saya
dari kecil itu kalau ada apa-apa, kalau misalkan kena musibah, pasti saya meminta, memohon doa restu dari ibu. Pasti alhamdulillah saya terjauh dari mara bahaya. Hanya doa restu ibu. Makanya saya tidak pernah saya takut sama ibu. Saya selalu menghormati dan mencintai ibu saya. Saya selalu berusaha untuk memuliakan ibu saya. Kenapa? Karena dibalik sosok ibu itu sangat luar biasa yang tidak kita sadari. Oke, sahabat-sahabat, saya mohon doanya. Saya harus pulang malam ini, pulang ke Demak. Saya tidak pulang ke Padepokan dulu, saya pulang ke Demak. Saya harus minta doa restu ibu. Terima kasih dan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lupa salam puter tasbih wa sholawate. Kita pulang ya ke Demak ya. Iya, Bos. Bismillahirrahmanirrahim.